Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bagus Saputra. Saya mahasiswa asal Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan menerapkan artificial intelligence pada dunia bisnis. Ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung kita mulai saja ya penjelasannya. Nah, sebelum kita memulai penerapannya, saya akan membacakan sejarah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kata intelijensi berasal dari bahasa Latin atau intelligio, yang berarti saya paham. Berarti dasar intelijensi ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya area kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat dengan AL bermula dari kemunculan komputer sejak tahun 1940-an. Pada masa ini, perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Mike-Mullough dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neuron di dalam otak. Mereka juga menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti saklar on-off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Sumbangan terbesar di bidang AL diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing. Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing, Machinery and Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Pada tahun 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AL pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak besar dan menjadi batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AL. Pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology dianggap sebagai bapak AL, yang menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan atau menghadiri dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Konferensi Dartmouth itu mempertemukan para pendiri dalam AL dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan dan penelitian AL. John McCarthy di saat itu mengusulkan definisi AL adalah AL merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan perilaku seperti manusia. Itulah sejarah singkat terjadinya AL. Nah, apa itu yang dimaksud dengan artificial intelligence? Artificial intelligence atau AL merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini dan sudah digunakan dalam berbagai industri. Artificial intelligence atau AL atau kecerdasan buatan yang kita sebut adalah cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan intelijen mesin, pola berpikir, dan bekerja seperti manusia. Misalnya pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Hari ini artificial intelligence adalah bahan diskusi yang sangat populer yang banyak dibahas di kalangan teknologi dan bisnis. Banyak ahli dan analisis industri berpendapat bahwa AL atau kecerdasan buatan adalah masa depan. Namun kalau kita lihat pada zaman sekarang, banyak orang-orang menggunakan sosial media. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa AL sudah terpublish atau sudah diterapkan pada zaman sekarang. Nah, komponen utama dalam pengembangan artificial intelligence ada dua, yaitu big data dan computing power. Data adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Set data ini banyak
banyak sehingga software pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Namun sejumlah data ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang sebelumnya tidak dapat tanda tangan. Biasanya masalahnya pada cara tradisional itu adalah tidak mampu untuk mengatasi data-data atau informasi yang sangat banyak, yaitu kendala pada pemrosesan data tradisional, makanya dibentuknya namanya big data. Kemudian computing power, performa komputer, di mana dua prosesor memiliki komputer power yang sama jika mereka dapat menjalankan program yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Artinya dua prosesor memiliki performa yang sama dengan kekuatan, kelebihan dan kekurangan yang sama. Kemudian masuk ke penerapan artificial intelligence pada dunia bisnis. Kini atau zaman sekarang AL diterapkan hampir di seluruh sektor bisnis, mulai dari bidang perakitan hingga layanan pelanggan customer service. Di pembahasan kali ini akan dijelaskan berbagai contoh di mana AL sedang terintegrasi dalam kemajuan industri bisnis dan bagaimana pengembangannya di masa depan. Sebelum kita membahas contohnya, ini ada contoh sedikit tentang penerapan artificial intelligence yang populer saat ini. Sering kita temukan pada penggunaan search maupun virtual assistant seperti Siri. Tidak hanya itu, ternyata dalam kehidupan sehari-hari AL juga banyak digunakan untuk tujuan bisnis. Ada contoh-contohnya berikut ini. Aplikasi penjualan serta CRM. Paper Robot pada 2010, operasi telekomunikasi SoftBank Jepang bermitra dengan produsen robot Prancis Aldebaran untuk mengembangkan Paper Robot humanoid yang dapat berinteraksi dengan pelanggan dan merasakan emosi manusia. Paper sudah populer di Jepang, di mana ia digunakan sebagai penyambut layanan pelanggan dan perwakilan di 140 toko seluler SoftBank. Hadirnya Paper Robot ini diklaim dapat meningkatkan penjualan hingga 50%. Nestle mengumumkan pada Januari 2016 mereka dapat berencana mengakuisisi robot Paper untuk memasukkan 1000 Nescafe di Jepang. Conversica, perangkat lunak sales assistant Conversica dirancang untuk mengotomatisasi dan meningkatkan proses operasi penjualan dengan mengidentifikasi dan bercakap-cakap dengan pelanggan internet. Pemimpin penjualan dan manajemen perusahaan mengklaim pesan yang terdapat otentik mampu meningkatkan engagement hingga 35%. Dalam satu kasus, Star-to-Star Communication menerapkan metode Sales Assistant Conversica Cycle pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan respon terhadap email hingga 30% dalam beberapa jam. Kemudian ada lagi contoh Customer Recommendation. Sudah bukan rahasia lagi bahwa IBM Watson menyediakan banyak manajemen pesanan dan customer engagement capabilities untuk para e-commerce. Northface juga telah mengadopsi teknologi komputasi kognitif IBM Watson untuk membantu konsumen menentukan jaket apa yang terbaik bagi mereka berdasarkan variabel seperti lokasi dan preferensi gender. Dilihat dari percontohan 2015 yang diterbitkan dari data 55.000 pengguna menghasilkan 60% rasio click rate dan 75% total konversi penjualan. Jadi customer recommendation ini sudah banyak sekali di dunia, khususnya perusahaan di bidang digital sudah menggunakan artificial intelligence ini khususnya di bidang e-commerce, karena menurut mereka artificial intelligence ini dapat mengurangi biaya atau dapat tidak terlalu menggunakan kemampuan manusia, sehingga dalam proses penjualan atau tidak dipublikasikan ke publik itu dapat mudah dengan menggunakan artificial intelligence. Kemudian di bidang manufaktur, perangkat lunak Generic Electric atau GE Brilliant Manufacturing sebagian terinspirasi oleh hubungan GE dengan perusahaan manufaktur klien
yang merancang sebuah perangkat lunak yang mampu membuat seluruh proses manufaktur dari desain hingga distribusi dan layanan. Perangkat lunak ini mencakup seperangkat alat analisis dan intelijen operasional yang sesuai untuk berbagai produsen. Ada Toral Plastic adalah salah satu contoh perusahaan yang menggunakan produk aplikasi pabrik GE yang memungkinkan manajemen untuk mengumpulkan data tingkat granuler di seluruh produksi dan mengurangi produk yang rusak dan produktivitas yang terbuang. Jadi di bidang manufaktur ini kita sangat memiliki kelebihan, yaitu menggunakan perangkat lunak, dan perangkat lunak ini mampu untuk mendistribusi atau layanan ke banyak orang atau ke banyak perangkat alat analisis. Jadi ini sangat-sangat suatu kelebihan di bidang manufaktur. Kemudian di bidang logistik dan pengiriman, contohnya Amazon Drones adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Amazon bekerja sama dengan pemerintahan Inggris. Prime Air Amazon digambarkan sebagai sistem pengiriman di masa depan untuk pengangkutan dan pengiriman paket hingga 5 pound secara aman dalam waktu kurang dari 30 menit. Amazon Drone pertama kali diuji coba dalam 2016 dan hingga saat ini masih terus berusaha dikembangkan. Jadi Amazon Drones ini suatu teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan atau pihak Amazon yang sudah cukup populer saat ini di dunia. Dia sudah bekerja sama dengan Inggris untuk mengirimkan paket atau pengangkutan yang jumlahnya itu hingga 5 pound secara aman dalam waktu kurang dari 30 menit. Dan jadi Amazon Drone ini pertama kali diujinya pada tahun 2016 dan hingga saat ini masih terus berusaha untuk dikembangkan. Kemudian ada layanan pembayaran. Pengaplikasian AL dalam layanan pembayaran di bidang retail sudah banyak diterapkan. Salah satunya adalah Amazon Go, menggunakan teknologi checkout free yang memungkinkan pelanggan berbelanja dan pergi. Pelanggan menggunakan aplikasi Amazon Go untuk check-in. Setelah itu seluruh pengalaman berbelanja dirancang secara otomatis. Sensor melacak objek mana yang diambil dan dimasukkan oleh pelanggan ke keranjang mereka, dan kemudian belanjaan tersebut akan ditagihkan ke akun Amazon Customer secara otomatis ketika keluar dari toko. PayPal Sejak 2013, PayPal telah meningkatkan algoritma atau cara pendeteksian kecurangan untuk melindungi transaksi digital pelanggan. Selama beberapa tahun terakhir, ribuan pola pembelian atau fitur atau pola telah dipelajari oleh sistem deteksi keamanan. Sebuah studi yang direfleksikan oleh LexisNexis menemukan pendekatan pembelajaran mendalam PayPal untuk keamanan transaksi, mengurangi tingkat penipuan menjadi 0,32%. Penerapan teknologi AL dalam dunia bisnis akan terus berkembang hingga 5 tahun ke depan, terutama di bidang manufaktur, logistik, rantai pasokan, dan atau layanan pelanggan. Jadi pada layanan pelanggan ini artificial intelligence sangat-sangat dibutuhkan untuk menghadapi atau ketika menemukan atau mendapatkan masalah kecurangan dalam melindungi transaksi digital pelanggan. Ini adalah salah satu bahaya kalau sudah berkaitan dengan pelanggan. Dan dalam artificial intelligence ini juga menerapkan fitur atau pola dari sistem deteksi keamanan. Jadi sebuah fitur ini akan dicocokkan dengan pelanggan yang aslinya. Jadi tidak ada penipuannya. Jika ada penipuannya sangat kecil, yaitu dengan angka 0,32%. Dan penerapan teknologi AI ini atau artificial intelligence ini akan berkembang terus dari 3-5 tahun ke depan, terutama di bidang manufaktur, logistik, rantai pasokan, atau layanan pelanggan. Berikut advantage atau keuntungan penerapan dalam dunia bisnis. 1. Membantu pekerjaan lebih cepat, praktis, dan sederhana.
Nah, ini jelas sekali bahwa dengan adanya aplikasi atau software atau adanya artificial intelligence dalam bisnis, kita akan bekerja lebih cepat, praktis dan sederhana, tidak memerlukan waktu. Hanya saja jaringan koneksi yang digunakan tuh harus tersambung dengan kuat. Kemudian kedua yaitu pengelolaan data dapat dilakukan dengan real time dan minimalisir kesalahan data, dan ini adalah keuntungan yang sangat baik, yaitu mengurangi kesalahan data. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi adanya perilaku yang tidak biasa dengan menggunakan algoritma tertentu seperti deep learning, sehingga dapat mengurangi aksi penipuan baik dari pelaku bisnis ataupun pelanggan. Nah, jadi di sini artificial intelligence ini akan melakukan yang namanya tadi yang contoh pada ini layanan pembayaran, yaitu akan mengurangi aksi penipuan dengan menggunakan pola atau sistem deteksi keamanan yang sangat kuat. Kemudian 4 yaitu dapat menganalisa sentimen pelanggan. Nah, kemudian bagaimana penerapan teknologi artificial intelligence atau AL di Indonesia? Mungkin masih banyak belum yang tahu bahwa teknologi AL ini sebenarnya sudah diadopsi di Indonesia pada bidang bisnis, terutama di bidang e-commerce. Meskipun berbeda dalam hal skala dan kedalaman, memang tidak banyak pemain yang belak-belakan menjelaskan teknologi AL yang mereka terapkan. Namun ada sebagian pelaku yang merupakan pelopor sekaligus terbuka pada media. Contohnya seperti Bukalapak misalnya. Dalam hal chatbot dan layanan pelanggan, cukup banyak e-commerce ataupun situs umum di Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi ini. Pada Bukalapak contohnya, AL membantu menganalisis kata terkait isu yang dihadapi pengunjung. Hasilnya, kecepatan respons tim layanan pelanggan meningkat hingga 6 kali lipat, seperti dilansir dari Tech in Asia. Bukalapak mengklaim bahwa mereka bisa meningkatkan transaksi lebih dari 50 miliar per bulan dari fitur profesionalisasi penawaran ini. Pernyataan tersebut konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group atau BCG yang menyimpulkan bahwa retail yang menerapkan strategi personalisasi dapat meningkatkan penjualan sekitar 10%. Jadi dengan adanya artificial intelligence ini, kita bisa mempublikasi atau menyebarluaskan bisnis kita atau usaha-usaha kita agar terpublikasi atau tersebar luas di seluruh Indonesia dengan adanya artificial intelligence. Jelas ini sangat-sangat membantu untuk para pengusaha atau para orang yang memiliki dagang seperti itu. Jadi ini sangat-sangat membantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.